Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membahas film berjudul Hey. Film ini mengisahkan Luli yang kabur dari rumahnya dan bertemu pria gila ini. Akankah dia bisa lepas dari pria itu? Di awal film, Luli merayakan ulang tahunnya yang ke-13 di sebuah bar bersama keluarga dan teman orang tuanya. Luli menerima banyak hadiah, termasuk pistol ini. Semua orang tampak bahagia, tapi dia justru sebaliknya. Dia sangat kesal saat orang tuanya mabuk. Karena dia tahu ujung-ujungnya mereka akan bertengkar. Dan itu benar-benar terjadi, parahnya sekarang mereka ingin berpisah. Mereka memperebutkan hak asuh Luli. Sementara gadis itu hanya bisa menangis di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba seorang bartender datang dan membawa Luli, dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Keesokan harinya, Luli bangun dan mengarahkan pistolnya ke cermin. Dia seperti berlatih untuk menembak seseorang. Kemudian dia mendengar suara dari bawah, dia turun dan membawa pistolnya. Luli menemukan seorang pria di sana. Pria itu adalah konsultan investasi. Dia sudah ada janji dengan ibunya, mereka ingin membicarakan bisnis mereka. Tidak lama, ibunya keluar dan menyapa pria itu dengan akrab. Kemudian mereka pergi bersama. Setelah ibunya pergi, ayahnya juga ikutan pergi. Dan sekarang tinggal Luli sendiri di rumah. Saat dia sedang menonton, dia tak sengaja melihat acara TV yang menampilkan pesta di Las Vegas. Setelah itu, dia melihat sekeliling rumahnya yang berantakan dan membosankan. Dan merasa bahwa inilah saatnya bagi dia untuk melihat dunia luar. Walau awalnya dia sedikit ragu, tapi akhirnya dia tetap memutuskan untuk pergi. Dia memasukkan buku kesayangannya, pistol, dan beberapa pakaiannya. Lalu pergi meninggalkan rumah dan kotanya. Luli ingin memulai hidupnya yang lebih baik di Las Vegas. Tidak lama, dia berbalik melihat rumahnya dan mengutuk rumah itu. Kemudian dia pergi dengan bahagia. Untuk pergi ke Las Vegas, Luli harus mencari tumpangan. Saat itulah dia bertemu dengan Eddie, pria yang kakinya sedang sakit. Dia mempersilahkan Luli untuk masuk ke mobilnya. Awalnya Luli mengira bahwa Eddie adalah pria yang baik. Tapi saat pria itu mulai terbuka tentang dirinya, Luli mengejeknya dengan menyebutnya si pincang. Mendengar itu, Eddie sangat kesal. Dia menyuruh Luli untuk turun dari mobilnya. Dan dia akan meninggalkan gadis yang tidak tahu terima kasih itu. Luli juga merasa kesal, dia segera turun dari mobil itu. Dan meneriaki Eddie si pincang lagi. Lalu dia pun mulai berjalan kaki. Setelah berjalan sampai matahari mulai terbenam, dia pun kelelahan. Akhirnya dia beristirahat di dekat jembatan sampai sebuah mobil berhenti di sana. Rupanya ada seorang wanita yang berhenti untuk buang air kecil di sana. Luli segera menghampiri Glenda untuk meminta tumpangan. Dia menceritakan semua yang menimpanya agar Glenda mau membantunya. Lalu apakah dia berhasil? Iya, Luli berhasil. Glenda memberi tumpangan untuknya. Di perjalanan, mereka semakin akrab. Mereka saling berbagi cerita dan bernyanyi bersama. Keduanya pun berhenti di sebuah toko serba. Glenda menyuruh Luli untuk membantunya merampok toko itu. Tentu saja dia tidak bisa menolak, jadi dia pun menuruti si Glenda. Luli kebingungan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Langkah pertama dia meminta bantuan pemilik toko itu untuk mengambil permen karet di rak yang tinggi, kemudian dia berpura-pura jatuh ke lantai. Lalu pemilik toko itu mendekatinya. Saat itulah, wanita tadi datang dan memukul pria itu hingga dia pingsan. Setelah itu, mereka mengambil semua uang pemilik toko itu dan kabur. Tapi Luli mengkhawatirkan keselamatan pria itu. Dia bersikeras untuk membawa pemilik toko itu ke rumah sakit. Luli berencana untuk menelepon polisi lalu dia akan berpura-pura tidak bersalah dengan menjadi saksi yang menemukan pria itu di sana. Dan polisi itu mempercayainya. Setelah pria itu dibawa ke rumah sakit, Luli dan wanita ini pun melanjutkan perjalanan mereka. Glenda membawanya ke tempat bermain bowling. Karena dia ingin bertemu seorang anak kecil di sana. Glenda menyuruh Luli untuk mengambil boneka di dalam mobilnya. Saat itu, Luli mendengar ada orang yang menyapa dirinya. Ternyata orang itu adalah Eddie, pria itu sedang tersenyum ke arahnya. Luli sangat terkejut hingga dia jatuh ke tanah. Saat itu, Eddie meluruskan kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Dia tidak ingin mereka saling mendendam. Setelah mengatakan itu, pria itu langsung berbalik dan pergi. Malam itu, Glenda mengajak Luli untuk menginap di rumah temannya. Dan keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi. Tidak lama, akhirnya mereka tiba juga di rumah kekasih Glenda. Keduanya adalah pasangan yang mesra. Setelah selesai pelukan, akhirnya mereka masuk ke rumah itu. Di sana, Luli melihat Eddie.
Dia langsung panik dan menarik Glenda. Luli mengatakan bahwa pria yang dia sebut si pincang adalah Eddie. Dia curiga bahwa pria itu mengikutinya. Lalu Glenda berbalik dan melihat pria itu. Kemudian dia berkata bahwa pria itu tidak mengikuti Luli, sebenarnya Eddie mengikutinya. Luli sangat terkejut karena Glenda mengenal pria itu. Rupanya Eddie adalah bartender yang baru saja dipekerjakan kekasih Glenda. Pria itu menyapa Luli dan Glenda dengan ramah, tapi keduanya tidak membalasnya. Saat Luli sedang menari bersama pria itu, Glenda menatap Eddie. Dia seperti memperingati pria itu. Tapi Eddie mengabaikan tatapan itu, dia justru terus tersenyum kepada wanita itu. Akhirnya Glenda pun menghindarinya dan bergabung dengan kekasihnya. Saat itu, Luli pergi untuk menemui Eddie di dapur. Dia bertanya apa yang pria itu ingin lakukan di sana. Lalu Eddie menjawab bahwa dia di sana untuk bekerja. Dia juga mengajak Luli untuk pergi berbelanja bersama, agar mereka memberi kebebasan bagi Glenda dan kekasihnya untuk menghabiskan waktu mereka bersama. Luli setuju, dia meninggalkan catatan untuk Glenda dan pergi bersama pria itu. Saat itu, keduanya pergi ke sebuah bar. Eddie menyuruh Luli untuk tetap menunggu di mobil, karena dia akan bertemu banyak pria di dalam. Luli pun menurut, dia menunggu Eddie di mobil sambil menggambar. Setelah menunggu lama, akhirnya dia pun menyusul pria itu. Rupanya saat itu, Eddie sudah kalah 2 kali berturut-turut tapi lawannya terus mengajaknya untuk bermain lagi. Sayangnya, Eddie kehabisan uang untuk dijadikan taruhan. Lalu lawannya berkata bahwa Luli bisa menjadi taruhan mereka. Dia juga rela menghapus semua hutang Eddie jika dia memberi wanita itu kepadanya. Eddie tak bisa berkata-kata, lalu pria itu berpikir bahwa dia telah setuju. Akhirnya dia pergi menemui Luli di kamar mandi dan mencoba memperkosanya. Luli terus memberontak, tapi pria itu jauh lebih kuat darinya. Di saat-saat yang kritis, Eddie datang, dia menghajar pria itu dengan pintu kamar mandi itu. Luli ketakutan, dia ketakutan melihat darah di kepala pria itu. Dan Eddie tetap menghajarnya. Tidak cukup dengan itu, pria itu mengambil wastafel dan membantingnya di kepala pria itu. Apa yang dilakukan Eddie membuat Luli sangat ketakutan, dia langsung pergi. Sedangkan Eddie sempat-sempatnya merampok pria itu dan meludahinya. Sebelum dia pergi dari sana, keduanya pun kembali ke rumah kekasih Glenda. Di perjalanan, Luli marah karena dia tahu Eddie pasti telah menjualnya. Tapi pria itu berkata bahwa dia tidak akan menyelamatkannya jika dia menjualnya. Lalu Luli pun terdiam. Sebelum pulang ke rumah, Eddie berhenti di sebuah rumah untuk membeli sesuatu. Karena penasaran, akhirnya Luli pun menyusulnya. Dia terkejut setelah tahu bahwa yang dibeli Eddie itu adalah narkoba. Luli menjauhinya, tapi Eddie terus mengikutinya. Eddie berkata bahwa Glenda menunggunya di sebuah hotel karena dia bertengkar dengan kekasihnya. Bodohnya, Luli mempercayainya. Setelah sampai di hotel, dia baru sadar bahwa pria itu membohonginya. Eddie lagi-lagi mencoba membohonginya. Dia berkata bahwa Glenda sedang keluar membeli sesuatu. Dan dia meninggalkan sebuah pakaian yang indah untuknya. Luli sangat senang mendapat hadiah dari Glenda, jadi dia langsung memakainya. Tapi lama-kelamaan, dia merasa ada yang aneh dengan Eddie. Dia langsung bertanya kepadanya, kapan Glenda meneleponnya untuk mengatakan semua itu. Lalu Eddie mengeluarkan sejumlah uang dan berkata bahwa Glenda tidak ingin mereka mengganggunya malam itu. Jadi dia memberinya uang ini agar dia membawa Luli pergi. Luli sedih karena Glenda melupakan dirinya. Dan dia tidak bisa terus berada di kamar ini bersama pria seperti Eddie. Jadi dia ingin keluar, dia mencari alasan agar Eddie membiarkannya keluar. Tapi Eddie melarangnya keluar, dia menutup pintu kamar itu. Luli sangat ketakutan, dia pun menangis dan memohon agar pria itu melepaskannya. Akhirnya Eddie pun membukakan pintu untuknya dan membiarkan dia pergi. Saat dia keluar, dia ingin menelepon Glenda. Tapi sayangnya, dia tidak memiliki uang untuk menghubunginya. Tiba-tiba seorang pria yang gondrong menghampirinya. Dia ingin memberi uang kepadanya, tapi Luli harus menemaninya bermain kartu. Akhirnya, Luli pun setuju karena dia melihat bahwa pria itu sama sekali tidak berbahaya. Keduanya pun minum bersama sambil bermain kartu. Tiba-tiba, Eddie datang. Dia marah dan membalikkan meja mereka. Lalu dia menarik Luli ke dalam mobil. Saat itulah dia jujur kepada Luli bahwa dia menyukainya. Dan Luli pun jujur kepadanya bahwa dia tidak bisa menyukai pria pincang sepertinya. Eddie sangat sedih mendengar itu, matanya berkaca-kaca. Dia memohon kepada Luli untuk mempertimbangkannya, tapi gadis itu tetap menolaknya. Eddie tidak bisa melepaskan gadis itu, dia mengejarnya dan menculiknya. Keesokan harinya, Luli sadar dan menemukan tangan dan kakinya diikat di sebuah ranjang. Dia tahu bahwa Eddie yang telah menculiknya. Dia terus berteriak meminta tolong. Tapi tak akan ada satupun orang yang dapat mendengar teriakannya. Tidak lama, Eddie datang. Dia membawa bunga dan sebuah cermin.
Rupanya dia ingin menunjukkan Luli bahwa dia telah mengubah gaya dan warna rambut gadis itu. Setelah itu, dia melepaskan ikatan Luli dan berjanji akan menjaganya. Dan Luli tidak berani lagi untuk bertindak gegabah kepada pria itu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar dan Eddie segera membuka pintu itu. Rupanya itu adalah Bean tersebut. Dia datang untuk menanyakan sampai kapan Eddie akan menyewa rumahnya itu. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang baik bagi Luli untuk meminta bantuan pria itu, tapi dia tidak berani melawan Eddie. Akhirnya pria itu pun pergi dan Eddie mengikat Luli kembali. Luli yang sudah merasa putus asa hanya bisa pasrah, tidak lama dia pun tertidur. Saat dia bangun, Glenda sudah ada di hadapannya. Wanita itu mendekatinya, dia menjelaskan bahwa sebenarnya dia telah jatuh cinta kepada Eddie bertahun-tahun yang lalu. Mereka berdua pun memutuskan tinggal bersama di rumah itu. Tidak lama kemudian dia pun hamil. Tapi Glenda tidak ingin anaknya memiliki ayah yang gila seperti Eddie, jadi dia pun memutuskan untuk melarikan diri dan menitipkan anaknya ke temannya. Anak itu adalah anak kecil yang mereka temui saat itu. Saat itu, Luli bertanya kepada wanita itu apakah dia benar-benar menyuruh Eddie untuk membawanya pergi dari rumah. Dan Glenda menjawab bahwa dia tidak pernah menyuruh Eddie untuk melakukan itu. Saat Luli menghilang, Glenda mencarinya dan teringat tempat ini. Mendengar itu, Luli sedikit lega. Tapi saat wanita itu baru saja melepas ikatan Luli, Eddie datang membawa sebuah pistol. Luli dan Glenda pun ketakutan. Pria itu berjaan mendekati Glenda dan menciumnya, lalu wanita itu menyuruh Eddie untuk meletakkan pistol itu. Tapi pria itu justru marah-marah dan dia menembak Glenda. Melihat itu, Luli menangis dan dia sangat ketakutan. Saat itu, Eddie tampak sangat menyesal. Dia melepaskan sitolnya itu. Lalu dia memeluk tubuh Glenda dan dia menangis. Setelah beberapa saat, pria itu berdiri dan mengajak Luli untuk pergi dari sana secepat mungkin. Tapi saat itu, Luli mengambil pistol itu dan menembak Eddie. Setelah menembak pria itu, gadis ini menangis. Selesai menangis, dia pun berniat untuk pergi melarikan diri. Tapi sebelum dia pergi, Bin kembali lagi. Luli mengatakan semuanya kepada pria itu dan anehnya Bin tidak ingin melapor semua itu ke polisi. Bin menjelaskan bahwa dia adalah veteran, dia membantu Luli untuk merekayasa semua yang terjadi di sana, agar seolah-olah Eddie dan Glenda yang saling menembak hingga tewas. Melihat kebaikan Bin, Luli menjadi curiga. Apa sebenarnya motif Bin sampai dia ingin membantunya? Lalu pria itu berkata bahwa saat pertama kali dia melihat Luli, dia tahu bahwa Luli membutuhkan bantuannya. Tapi dia memutuskan untuk tidak ikut campur, tapi dia tidak ingin berhutang kepadanya jadi dia kembali lagi. Bin tampak sangat tulus jadi Luli mempercayainya. Saat itu, pria itu menyarankan Luli untuk pergi ke Los Angeles untuk bertemu kakaknya. Dia menjelaskan bahwa selama ini kakaknya ingin memiliki seorang anak perempuan sepertinya. Tapi Luli memutuskan untuk kembali ke rumahnya bersama orang tuanya. Sekarang dia sadar bahwa kehidupan di kotanya tidak seburuk yang dia pikirkan. Akhirnya, Bin mengantarnya ke stasiun. Sebelum dia pergi, Luli menelepon ibunya untuk memberitahunya bahwa dia akan segera pulang. Dan ibunya sangat senang karena dia kembali mendengar suara putrinya. Saat Luli meminta untuk berbicara dengan ayahnya, ibunya pun berkata bahwa dia telah cerai dengan ayahnya. Dan dia sekarang berhubungan dengan si konsultan investasi itu. Mendengar itu, Luli merasa sangat sedih. Dia menutup teleponnya dan menangis. Dia berharap bisa kembali dan memperbaiki hubungan keluarganya. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dia sempat ragu harus kembali ke kota itu atau tidak. Sampai di saat dia benar-benar putus asa, dia membalikkan buku gambarnya. Dan melihat gambar Glenda di sana, dia tersenyum. Luli segera meminta supir bus untuk menghentikan busnya. Setelah itu, dia berlari menuju ke stasiun lagi. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia ingin pergi ke Los Angeles. Ternyata di buku gambarnya itu, si pemilik rumah yang baik hati menyelipkan alamat kakaknya yang berada di Los Angeles. Kurang dari I lebih besar dari Luli sayang, hanya jika kamu berubah pikiran. Bin, kurang dari I lebih besar dari. Melihat catatan itu, Luli langsung tersenyum bahagia. Dia ingin memulai hidup barunya di sana dan melupakan semuanya. Inilah akhir dari film ini. Saya cukup terkesan dengan tokoh Luli dalam video ini. Kadang kita perlu melarikan diri dari masa lalu, bukan karena kita takut, tapi karena kita perlu melepaskannya untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih baik dan setiap orang berhak mendapatkan itu. Terima kasih sudah setia menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan follow ya.